Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat ocehan dari Amin Rais, yang dimana lagi-lagi memfitnah Bapak Jokowi dan memfitnah Bapak Prabowo, yang dimana dalam videonya mengatakan bahwa Indonesia akan dijual ke Cina ketika Bapak Prabowo mengikuti pola politik dari Bapak Jokowi. Wah, sangat ocehan sekali ya apa yang dikatakan oleh Amin Rais ini. Dan terdengar kabar bahwa Partai Umat dari kader-kadernya ingin menggugat Amin Rais karena Amin Rais dianggap ingin juga mempunyai keluarga di dalam Partai Umat, artinya Amin Rais mau dinasti. Terjadilah konflik internal antara kader Partai Umat dan Amin Rais dan digugat oleh kadernya sendiri. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Secara jujur, apa adanya, saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. 10 tahun Jokowi atau mulai berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC di bawah Mr. Xi Jinping. Oleh Joko Widodo, Indonesia diarahkan menjadi komprador China, yaitu menjadi kacung, jongos, pelayan yang meladeni kepentingan China. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita membentuk Partai Umat. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Partai Umat ingin mengkoreksi itu. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Mungkin ada 1-2 provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa Partai Umat ini lahir, tentu ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seseorang yang tidak lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk memprakarsai membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya
Putrajaya, kemudian ada Chandra, Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya yang terlalu banyak kalau saya sebutkan. Memang luka itu, katakanlah ketika Pak Amin tergusur dari Partai Amanat Nasional, memang mengakibatkan luka yang dalam. Pengalaman buruk ini tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Pak Amin dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, Partai Umat didesain menjadi sebuah partai yang sangat ditentukan dan sangat sentralistik, berada di bawah penguasaan Pak Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, teman-teman dari wilayah tentu juga ingin membesarkan partai ini. Tapi ingat, untuk membesarkan partai ini tidak cukup hanya dengan menjual nama tokoh, tetapi juga ada instrumen biaya yang harus menjadi pendorong membesarkan partai. Dan pada pemilu lalu itu tidak terrealisasi. Nah, ketika terjadi perubahan ADART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini terjadilah perlawanan, mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan ADART. Ketawa nih kalau sama Mbah Amin Rais ini, selalu dia menjelek-jelekkan tentang partai Islam, kemudian Jokowi, Prabowo dan sebagainya. Sedangkan yang terjadi, Partai Umat sendiri aja sekarang hancur. Silakan ada searching, ada salah satu VT dari salah satu penggagas Partai Umat. Partai Umat ini katanya mereka tuh ingin mengkoreksi tentang partai-partai yang ada sekarang itu di keluarga dan sebagainya. Nah, mereka ingin melakukan koreksi katanya, ya kan? Mereka ingin melakukan koreksi supaya partai itu tidak dikuasai lagi oleh keluarga. Faktanya, akhirnya Partai Umat pun katanya oknum itu merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga supaya mantunya Pak Amin Rais lagi. Yang terjadi adalah dinasti lagi. Mbah Amin Rais selalu ngomongin tentang dinasti-dinasti, sedangkan beliau sendiri juga berkubang dalam dinasti, pengennya dinasti. Orang kalau sudah ingin berkuasa, jangankan di pemerintahan, di partai aja mereka udah ingin berkuasa kan. Jadi mereka mempertahankan dinasti juga di partai. Apalagi sekarang partainya masih kecil, teriak-teriak ngelawan pemerintah. Nggak mungkin bisa terjadi. Partai itu nggak ada idealismenya. Partai itu, kalaupun ada idealismenya adalah idealisme berkuasa. Nah, coba kita lihat Gelora kan. Gelora partai baru langsung merapat dengan kekuasaan, dapat jatah mereka. Nah, lu mau bikin partai sosok teman mau bikin partai sosok idealis, terus ngelawan pemerintah, kemudian jelek-jelekin, mau dapat apa? Terus partainya siapa yang mau mendanai? Emang kuat mendanai partai bertahun-tahun? Emang ada orang bikin partai iuran bareng-bareng? Emang ada sekarang, zaman sekarang? Nggak mungkin terjadi itu, ya kan? Nah, partai itu didanai oleh apa? Oleh kekuasaan. Dapat jatah di kementerian, dapat jatah di jabatan birokrasi dan sebagainya, ya kan? Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Ternyata Partai Umat sekarang lagi diambang kehancuran. Kenapa? Karena kader Partai Umat menggugat Amin Rais, karena Amin Rais juga ingin menjadikan Partai Umat ini seperti partai keluarga, ingin juga berdinasti. Hal itu tidak diterima oleh beberapa kader Partai Umat, sehingga mereka menggugat Amin Rais. Nah, seperti apa, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar. Sepertinya Amin Rais kena karma dari Bapak Jokowi. Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.